Cara membuat modul ajar dan contoh modul ajar kurikulum Merdeka. Modul ajar merupakan bagian penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Meskipun istilah modul ajar terkesan baru, sebenarnya secara struktur dan konten tujuannya dibuat sama dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Dikatakan sama dengan RPP karena memuat rencana pembelajaran atau lesson plan seperti tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran (ATP). Bila dibandingkan dengan RPP, modul ajar terdapat beberapa perbedaan di dalamnya, di antaranya ialah 1. Dalam modul ajar tidak ada kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar, KD dan juga kriteria ketuntasan minimum, KKM. 2. Konten rencana pembelajaran yang biasanya difokuskan pada beban waktu belajar, kini lebih difokuskan pada materi esensial 3. Guru tidak diwajibkan membuat RPP lagi 4. Dalam implementasi kurikulum Merdeka guru diharuskan membuat modul ajar beberapa komponen dibutuhkan dalam penyusunan modul ajar, namun ada juga yang tidak harus tercantum di dalamnya. Guru juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Komponen dari modul ajar terdiri dari 3 yang utama, yaitu 1. Informasi umum terdiri dari A. Identitas penulis modul, B. Kompetensi awal, C. Profil pelajar Pancasila, D. Sarana dan prasarana, E. Target peserta didik. 2. Komponen inti, terdiri dari A. Tujuan pembelajaran, B. Pemahaman permakna, C. Pertanyaan pemantik, D. Kegiatan pembelajaran, E. Asesmen, F. Pengayaan dan remedial, G. Refleksi peserta didik dan guru. 3. Komponen lampiran, terdiri dari A. Lembar kerja peserta didik, B. Bahan bacaan guru dan peserta didik, C. Glosarium, D. Daftar pustaka. Selanjutnya, guru dapat menyusun modul ajar dengan memerhatikan 6 langkah berikut ini. 1. Analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Sebelum membuat modul ajar, guru perlu melakukan analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dengan begitu pembelajaran yang diberikan bisa sesuai serta dapat dipahami lebih baik. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, melakukan analisis sangat penting dan direkomendasikan, guru dapat melaksanakannya dengan asesmen diagnostik. Upaya tersebut membantu guru mendapatkan hasil kemampuan siswa, kondisi dan kebutuhan belajarnya. 2. Identifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menjadi salah satu fokus dan poin inti dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dengan 6 dimensi yang diharapkan dapat membentuk karakter Pancasila pada pelajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru dapat memilih 1 atau lebih dimensi, sehingga modul ajar yang disusun guru pun disesuaikan dengan materi pelajaran serta dimensi profil yang diinginkan. 3. Tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Menurut Kemdikbud, konsep dari alur tujuan pembelajaran ATP yaitu, dimulai dari capaian pembelajaran CP, merupakan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase, sedangkan ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran yang terdiri dari A. Alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. B. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. C. Guru dapat menyusun ATP masing-masing, yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. D. Pemerintah akan menyediakan beberapa contoh ATP yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi, dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat ajar. 4. Susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Setelah mendapatkan hasil dari asesmen diagnostik, menentukan dimensi dari profil pelajar Pancasila serta ATP, berikutnya guru dapat menuangkannya dalam rencana pembelajaran berupa modul ajar. Selain memuat 3 komponen inti, guru dapat mengembangkan, memodifikasinya. Guru juga dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 5. Pelaksanaan pembelajaran modul ajar yang telah disusun oleh guru selanjutnya bisa menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 6. Tindak lanjut. Setelah guru melakukan pembelajaran, guru melakukan evaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Berdasarkan komponen-komponen dan langkah penyusunannya, berikut ini contoh sederhana dari modul ajar.
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia Kelas 2 Informasi Umum A Identitas Modul Penyusun, Instansi, SD SMP Tahun 2022 Jenjang, SD SMP Mata Pelajaran, Bahasa Indonesia Fase Kelas A, 2 Tema, Subtema, Tugasku Sehari-Hari di Sekolah Alokasi Waktu, 3 kali pertemuan B Kompetensi Awal A, siswa dapat memberi beberapa contoh tugas yang dapat dilakukan di sekolah, ketika ditanya guru. B. Siswa dapat mengetahui kosakata berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. C. Profil pelajar Pancasila A. Mandiri. B. Bernalar kritis. C. Berkebinekaan global. D. Gotong royong. D. Sarana prasarana sumber belajar, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 2017. Buku tema 3 Tugasku Sehari-Hari Kelas 2. Penulis, Purnomo Sidi. Persiapan, gambar ilustrasi, flashcard, daftar pertanyaan pemantik diskusi. Target peserta didik tipikal reguler komponen inti A. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menyebutkan dengan jelas tugas yang dilakukan di sekolah melalui mengamati gambar dan membaca teks di buku pelajaran. 2. Siswa dapat mengetahui dengan tepat makna kosakata tentang lingkungan geografis, kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi di sekolah melalui diskusi kelompok. B. Pemahaman bermakna meningkatkan kosakata siswa dan mendorong kemampuan bekerja sama. C. Pertanyaan pemantik 1. Apa saja tugas yang dikerjakan seorang siswa di sekolah? 2. Sebutkan contoh kata kerja dalam aktivitas sehari-hari. D. Kegiatan pembelajaran A. Pendahuluan. B. Salam. C. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. D. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Kegiatan inti pengamatan pertemuan 1. Siswa membaca teks, Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01, dan mengamati gambar pada buku pelajaran. 2. Siswa menjawab pertanyaan di buku pelajaran terkait teks dan gambar. 3. Siswa mengamati lingkungan sekolah dengan cermat secara berkelompok. 4. Siswa dapat menggambarkan letak sekolahnya. Bermain pertemuan 2. 1. Siswa mengamati petunjuk permainan Candy Girl. 2. Siswa bekerja sama melakukan permainan bersama teman kelas secara berkelompok. 3. Berdiskusi pertemuan 3. 1. Siswa membaca teks di buku pelajaran terkait menabung di sekolah. 2. Siswa dapat mengenal nilai kelompok pecahan uang yang ditabung. 3. Siswa melakukan pengamatan di sekolah mengenai kesukaan warna tas yang digunakan. 4. Siswa berdiskusi dengan teman sebelah terkait sikapnya pada perbedaan kesukaan warna tas. 5. Guru membentuk kelompok secara berpasangan dengan asal daerah, suku yang berbeda. 6. Siswa bermain tebak-tebakan. Penutup. 1. Menyampaikan rangkuman materi pembelajaran yang sudah diajarkan. 2. Mengarahkan siswa untuk mengulang pembelajaran dan menyelesaikan tugasnya bersama keluarga di rumah. Salam penutup. Asesmen hasil observasi, hasil diskusi, dan presentasi. F. Pengayaan dan remedial mengerjakan tugas isian singkat. G. Refleksi peserta didik dan guru. Guru mengajak peserta didik untuk menarik kesimpulan bersama-sama saat materi pelajaran sudah selesai dijelaskan. Lampiran A. Lembar kerja peserta didik Terlampir B. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Buku Bahasa Indonesia Kelas 2 SD Keluargaku Unik. C. Glosarium. Permainan Candy Girl, sebuah permainan melempar bola yang dilakukan dengan cara menggendong lawan. Jika lawan tidak mampu menangkap bola, maka pihak yang menggendong akan bergantian untuk digendong. D. Daftar Pustaka Wijati Hartining Tias, Eni Priyanti. 2021. Buku Kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia, Keluargaku Unik untuk SD Kelas 2. Surabaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada komponen terakhir guru bisa memasukkan format lembar kerja siswa yang digunakan dalam lampiran, rekomendasi bahan bacaan yang mendukung sumber belajar baik bagi guru maupun siswa, glosarium istilah-istilah dalam modul ajar yang baru diperkenalkan atau paling tidak, tak umum ditemukan bila ada, dan daftar pustaka sebagai referensi penyusunan modul ajar. Guru bisa mulai mempraktikkan penyusunan modul ajar dengan memilih subkomponen yang sekiranya mudah dan penting untuk dimasukkan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu untuk subscribe, like, share dan terima kasih.